Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, calon-calon penghuni surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur kepada Allah. Masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kemauan untuk tetap istiqomah di jalannya. Semoga kita semuanya ada orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tangkap, mari kita pegang, mari kita rasakan rahmat Allah pada kita dengan mengizinkan virus corona mengguncang dunia. Allah menyelamatkan kita dari penyakit bahaya dengan mengizinkan virus corona agak berlama-lama menyerang kita. Apa itu? Kok bisa? Sebagai orang beriman harus itu yang kita pegang, sehingga kita tidak pernah stres menghadapi apapun, dan semua ada hikmahnya. Nah ini dia kita pegang. Apa itu? Allah ingin tunjukkan pada kita bahwa dunia itu bukan kebanggaan hambaku, bukan kebanggaan. Kenapa? Hancur di hadapanmu. Banyak orang yang gulung tikar dalam bisnis, kacau semuanya sudah. Ya kan? Gara-gara virus corona. Segala level kehidupan diserang oleh virus corona ini. Tapi nampaknya orang-orang beriman justru ada yang bertumbuh di masa corona ini ya. Ya. Terutama iman kita tumbuh, bahkan ada yang ekonominya tumbuh di masa corona ini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, seperti pemaparan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah gembong segala dosa. Ya, jadi dengan virus corona ini Allah tunjukkan tujuanmu bukan dunia, yang kamu kejar bukan dunia tapi akhirat obsesimu. Atau yang sering saya sampaikan yel-yel, semangatnya pemburu surga. Itu yang kita perkuat dan ini yang mantap, begitu. Nah, berarti buruan kita bukan dunia tapi surga. Tolong kita pegang erat. Alhamdulillah kita masuk Ramadan. La'allakum tattaqun. Dan jannah itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Nah, ini yang kita bahas pada kesempatan ini jemaah sekalian. Ya. Jadi kalau jannah menjadi buruan kita, bukan lagi dunia, ya. Kita perhatikan surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian mendapat ampunan Tuhanmu dan segeralah beramal untuk mendapatkan jannah atau surga yang luasnya seluas langit dan bumi, sudah Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Tolong kita tersenyum. Ramadan mendekatkan kita kepada jannah. La'allakum tattaqun, itu jemaah sekalian. Tetapi saya berharap semua kita yang hadir ini harus betul-betul memegang ayat ini. Dan ayat ini hanya meminta kita dua hal ayat ini. Kalau kita ingin jadi orang bertakwa dan diberikan jannah, dua hal harus kita biasakan. Apa yang pertama? Wasari'u ila maghfirah. Segera istighfar. Segera mendapat ampunan Tuhanmu. Dan yang kedua, wa jannatin, segera beramal yang membawamu ke surga. Dua ini, Pak. Segera beristighfar dan segera beramal.
Jadi semangat istighfar dan semangat beramal soleh. Apakah kita bertanya dengan ayat ini? Loh, orang yang muttaqin, orang yang disiapkan jannah oleh Allah, kok disuruh istighfar? Coba kita perhatikan ayat ini. Jadi sudah diminta apa tadi? Wa jannah, segera beramal untuk menuju surga, tetapi kok malah didahului dengan segera istighfar? Apa yang salah? Ini perlu kita pegang ini Mas sekalian. Itu sepintas, tapi kalau kita dalami, oh benar nih. Apa benernya? Ternyata orang-orang yang calon-calon penghuni surga itu cirinya memang suka istighfar. Tapi kalau yang ke neraka, apa yang terjadi? Sombong dengan kejahatannya, betul? Iya enggak? Diingatkan malah marah. Justru orang-orang yang suka berbuat dosa itu tidak mau dikritik. Tapi orang-orang yang akan ke surga itu tawadu. Astagfirullah. Nah itu dia. Dan ternyata jemaah sekalian, kita sudah terbiasa sebenarnya, ya, menjadi orang-orang yang segera beramal soleh dan segera beristighfar. Contoh jemaah sekalian, kita sudah melakukannya sebenarnya. Kalau ada di antara manusia yang ahli ibadah ada di Masjid Al-Fajr, bukan tingkat Jawa Timur, bukan tingkat nasional tapi internasional, ada di Masjid Al-Fajr. Ibadah itu kan diwakili dengan sholat, karena ibadah yang pertama dihisab adalah sholat dari kiamat, kan begitu. Jadi dia adalah ahli ibadah, ditunjukkan dengan sholat berjamaah dengan khusyuk bagi laki-laki dan sholat di awal waktu bagi wanita. Sholatnya khusyuk, sholatnya luar biasa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Terus apa? Setelah salam sholat ngapain? Astagfirullah. Segera kan? Segera ya kan? Ingat itu. Jadi orang yang dengan sholatnya dia dijamin selamat dari kiamat, justru dia segera istighfar setelah sholat. Coba, bukan mengatakan celingak-celingung, loh saya paling soleh di sini ya, paling rajin sholat, yang lainnya tuh tetangga mesin nggak datang. Enggak begitu. Bahkan kita tidak mengatakan alhamdulillah saya sholat, tidak, tapi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah setelah sholat. Kasihan kalau orang yang melalaikan sholatnya, pasti dia istighfarnya kurang, iya kan? Contoh kedua, kalau ada orang yang paling alim di dunia ada di Masjid Al-Fajr, sampai begitu ya, orang paling alim sedunia, bukan se-Jawa Timur, apalagi Surabaya, sedunia, ada di Masjid Al-Fajr. Buktinya apa dia? Pemahaman Islamnya dalam karena taklim, semua diikuti. Jadi ustadz yang hadir di Masjid Al-Fajr ini ada 10 misalnya, 10 orang atau 20 orang, seluruh ilmunya masuk semua Pak. Jadi gaya ilmunya gaya 20 ustadz. Wih, subhanallah. Yang fikih dipahami, yang akhlak dipahami, apalagi yang tafsir dipahami, apalagi al-hadis, semuanya dipahami. Seluruh ilmu guru yang ada masuk semua. Tahu enggak apa amalan yang disukai oleh orang yang alim? Istighfar. Loh, apa buktinya? Orang alim, orang yang taklim tidak boleh meninggalkan tempat duduknya dalam taklim sebelum dia berdoa. Apa doanya penutup majelis? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sadar enggak kita coba? Jadi amalan yang paling cepat kita lakukan sebagai orang yang paling alim adalah astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ampuni aku dan aku bertobat ya Allah. Padahal baru dia taklim, baru dia ceramah ustadznya. Ustadz harus berdoa seperti itu cuma sekalian.
Jadi orang alim itu tawadu atau sombong? Tawadu, astagfirullah. Bukan setelah belajar kemudian mikir, kelompok sana sesat, kelompok ahlun neraka, kelompok ini, gue aja masuk surga dan kelompok saya. No. Bukan itu orang alim. Mencaplok surga sendirian dengan jamaahnya. No, bukan itu orang alim. Tapi orang yang, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah agar masuk surga ya Allah. Sibuk dia membenahi dirinya, istighfar dan taubat. Ini sudah nggak tahu ilmu, nggak tahu Islam. Apa? Memvonis salah, memfitnah sana, fitnah sana. Bahkan orang alim difitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Ada nggak? Kasihan. Jangan marah loh ya. Kasihan. Ada orang yang kerjanya memfitnah orang-orang alim. Astagfirullahaladzim. Sok pinter, sok apa, padahal nggak tahu apa-apa. Astagfirullahaladzim. Kasihan ya orang-orang yang malas memahami Islam tapi gayanya selangit. Astagfirullahaladzim. Termasuk yang ilmunya hebat, gaya selangit. Nauzubillahi min dzalik. Yang ada astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay. Contoh ketiga. Mudah-mudahan contoh ini membuat saya dan kita semakin tawadhu. Segera istighfar. Siapa orang yang terbaik seluruh dunia, jemaah sekalian? Siapa orangnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling baik akhlaknya di dunia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jihadnya sudah enggak diragukan lagi, siapa? Rasulullah. Tanpa pencitraan, Rasulullah. Yang tidak pernah berdusta satu detik pun siapa? Rasulullah. Enggak pernah PHP, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihadnya enggak ada yang asal-asalan dan pencitraan. 23 tahun menghabiskan dana, menghabiskan seluruh hidupnya untuk memperjuangkan agama Islam. Ingat-ingat ya, ini penting ini mas sekalian. Akhir puncak perjuangan Rasulullah adalah menaklukkan kota Mekah, negeri Mekah. Subhanallah. Dari tempat asalnya dulu diusir, sekarang kembali menguasai negeri Mekah. Perlu dicatat dulu, ini perlu catatannya ada begini. Adakah orang musyrik musuh beliau yang membunuh teman-temannya, bahkan membunuh pamannya, saudara-saudaranya Rasulullah dibunuh, sahabatnya oleh orang musyrik yang dibunuh ketika menaklukkan kota Mekah? Ada enggak? Orang musyrik Quraisy di Mekah yang dibunuh ketika menguasai kota Mekah ada? Tidak ada. Bahkan tidak ada yang tergores luka, betul? Subhanallah. Catat ini betul. Artinya, adakah pasukan yang katanya paling damai, paling hebat di dunia yang tidak membunuh musuhnya? Sekarang di Indonesia lagi perang atau lagi damai sekarang? Lagi damai. Ada yang terbunuh? Di pinggir jalan? Kemudian diponis salah? Ada? Yang teroris siapa? Saya minta maaf ya. Islam agama damai. Subhanallah. Orang musyrik, musuh-musuhnya, enggak ada yang dibunuh satu pun ketika menaklukkan kota Makkah. Memang Islam rahmatan lil alamin. Tolong dicatat ini mas sekalian. Kemenangan yang luar biasa. Tidak ada satupun pasukan di dunia yang seperti kehebatan Rasulullah dan para sahabat. Menaklukkan sebuah negeri tanpa pembunuhan. Tapi di mana-mana tidak ada perang, tapi ada pembunuhan. Nyawa melayang tanpa ada harganya. Islam memang agama rahmatan lil alamin. Tapi masih dituduh juga. Kasihan. Astagfirullah. Ingat-ingat surah apa yang turun ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah? Surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Coba Rasulullah sudah jelas-jelas
orang terbaik, tulus, jihadnya luar biasa dengan para sahabat, disuruh apa terakhirnya? Wastaghfir, istighfar ya Muhammad. Dan taubat, innahu kana tawwaba, Allah juga maha penerima taubat. Mujahid, calon penghuni surga, segera melakukan istighfar. Bukan menang dengan cara zalim, setelah menang menzolimi banyak orang. No, itu bukan Islam rahmatan lil alamin. Subhanallah. Berarti kita buat garis tebal ya catatannya. Calon-calon penghuni surga itu adalah orang-orang yang selalu memperbanyak istighfar. Berkumpul di masjid setelah sholat istighfar, di taklim istighfar, bina jihad istighfar. Kalau berkumpul di rumah, kalau kumpul di rumah gimana? Istighfar enggak? Lebih banyak istighfar Pak, Bu, ya di rumah ya. Berkumpul di kantor, banyak istighfar. Di pasar, banyak istighfar. Uang di masjid aja banyak istighfarnya, di taklim ada istighfarnya banyak, waktu berjihad, berjuang, berdakwah istighfarnya banyak, apalagi di dalam mobil, dalam bis, pesawat, istighfar. Hidup ini penuh dengan istighfar. Makanya itu calon penghuni surga. Allahu Akbar. Maksudnya muslim rahimakumullah. Kalau di pinggir jalan kita melihat orang ketabrak mobil sampai pecah kepalanya, kasihan? Kasihan, ya Allah. Ada yang dijambret pinggir jalan, ditarik tasnya, padahal pakai motor, terjatuh, meninggal dunia. Kasihan, malang sekali. Ya tadi ada yang ditembak di pinggir jalan tanpa jelas masalahnya, kasihan banget. Terutama yang menembak. Ada yang lebih kasihan jemaah sekalian. Orang yang berdosa lebih kasihan dari semuanya jemaah sekalian. Kenapa? Ingat, siksa neraka yang paling ringan di neraka adalah inna ahwana li ahlina li ajaban jamrotani fi akhmasi qadamai yagli minhuma dimaguhu kama yagli mirjalu bil kumkumi. Dua bara api diletakkan di dua telapak kaki kanan dan kiri satu-satu. Yagli minhuma dimaguhu, bisa mendidihkan otaknya. Itu siksa neraka yang paling ringan atau sadis untuk dosa sekecil apapun. Makanya famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena sangat bahayanya dosa, maka kita harus segera istighfar. Jangan bawa dosa ketika Allah mencabut nyawa kita. Segera diistighfari, segera ditaubati jemaah sekalian. Astagfirullah. Dosa kepada orang tua, dosa kepada istri, dosa kepada suami, kepada anak, tetangga, teman, guru, murid dan seterusnya. Astagfirullah. Segera kita beristighfar jemaah sekalian. Jangan membahas orang yang cuma janji palsu, mengkhianati kepercayaan, berbohong, membunuh tanpa ampun dan seterusnya, mencuri, mengambil harta orang lain. Jangan bahas, itu jelas dosa-dosa besar. Sekarang kita bahas jemaah sekalian, orang yang rajin sholat berjamaah. Ini efek dosa yang harus kita hindari. Aqimu sufufakum, Rasulullah sebelum menghadap kiblat mengatakan, tolong shofnya diluruskan, salasan, sampai 3 kali. Wallahi, kata Rasulullah, pakai wallahi, demi Allah, la tuqimanna sufufakum, tolong benar-benar luruskan shaf kalian, kata Rasulullah. Kalau kalian tidak melakukannya, jadi pelanggaran kan, pelanggaran dalam sholat. Ini orang yang sholat melanggar, yaitu tidak meluruskan shafnya. La yukhalifanna Allah, benar-benar sungguh Allah akan memperselisihkan baina qulubikum, antara hati-hati kalian. Ya Allah, orang yang sholatnya rajin, berjamaah, tapi keras kepala, nggak mau lihat kakinya ke bawah untuk lurus kiri kanan, itu hatinya berselisih satu sama lain.
sulit untuk bersatu. Itu efek langsung salah satu dosa pelanggaran dalam sholat. Astaghfirullahaladzim. Makanya begitu salam, assalamualaikum, astagfirullah. Mungkin ada di antara kita yang tidak meluruskan shofnya. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi kalau saya tanya, kenapa kaum muslimin sulit bersatu? Jawabannya apa? Enggak mau meluruskan shaf, bandel. Saya sering sholat di sebuah masjid. Shafnya apa? Imamnya bilang begini, sawu sufufakum astaqimu. Saya luruskan, tapi enggak lihat kakinya. Yang ada gimana? Lihat kaki dong. Oh ya, lurus. Gitu nih enggak? Wah, astagfirullahaladzim. Itu perintah meluruskan shaf. Ini fakta jemaah sekalian. Para suami, kira-kira kalau saya bertanya, bagaimana cara sebuah keluarga biar suami istri hatinya bersatu? Caranya gimana? Menurut hadis ini, suaminya harus rajin sholat berjamaah dan meluruskan shaf. Ibu-ibu ingat ini, ibu. Kalau Anda lihat suami istri sulit bersatu, kemungkinan suaminya enggak sholat jamaah. Atau sholat jamaah tapi bandel, enggak meluruskan shafnya. Itu diantara efek shaf lurus dalam keluarga sakinah. Subhanallah. Saya tanya lagi, kalau kita ingin milih pemimpin yang bisa mempersatukan umat, caranya gimana? Ayo, caranya gimana? Lihat shafnya di mana, ada enggak shafnya? Aduh Pak Ustadz, enggak pernah sholat jamaah calon pemimpin, jangan dipilih, bahaya. Betul nggak ini kira-kira? Halo? Oh, satu orang gitu. Betul nggak ini? Pemimpin RT maksud saya ya. Apalagi yang besar ya. Jadi ini. Jadi kalau para suami ingin membuat istrinya menyatu dengan dirinya, harus luruskan shaf dalam sholat. Ini efek dosa jemaah sekalian. Padahal lagi sholat loh. Bagaimana orang yang tidak punya shaf? Artinya nggak suka sholat jamaah. Bukan masalah hukum di sini, bukan. Efek nggak punya shaf. Maka takmir masjid akan berusaha membuat warga sekitar sholat berjamaah. Apa caranya? Biar bersatu nih sa-RT, sa-RW. Itu cuma sekalian. Insya Allah. Masya Allah. Dalam surah Al-A'raf, efek dosa ayat 100. Ya Allah. Kalau Anda baca ayat ini efek dosa diantaranya orang itu la yasma'un. Dia tidak mau mendengar kebaikan. Ya, kalau saya baca agak lengkap sedikit. Lau nasya'u asabnahum bidunubihim. Kalau kami kehendaki, kami timpakan kepada mereka gara-gara dosana. Itu maksudnya azab. Wa natba'u ala qulubihim, dan kami tutupi hati mereka. Fahum la yasma'un, dan dia tidak bisa mendengar kebenaran. Jadi kalau ada orang yang tidak mau dinasihati, dikritik dengan baik, maka itu tanda-tanda kasihan, dosanya banyak yang menutupi hatinya. Jadi dosa itu yang menutupi hati, sulit menerima hidayah. Entah dosa makanan hasil haram, karena makanan hasil pekerjaannya hasil korupsi aja kerjanya, berdusta terus. Nah, kasihan sama sekalian. Ingkar janji, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang lebih bahaya lagi jemaah sekalian, ahlul batil bisa mengalahkan ahlul haq karena perbuatan dosa. Coba jemaah sekalian, mau contoh? Perang Uhud yang menang siapa? Perang Uhud yang menang siapa? Orang-orang musyrik Quraisy. Rasulullah sahabat kalah. Rasulullah dan sahabat kalah. Dan Allah kemudian mengevaluasi kenapa orang terbaik Rasulullah dan para mujahid, para sahabat kalah dalam perang Uhud. Baca surah
Ali Imran 165. Ya. Allah mengatakan, "Qul huwa min indi anfusikum." Kalian kalah dalam perang Uhud karena ulah kalian sendiri, karena kesalahan kalian sendiri. Apa yang terjadi di perang Uhud? Dosa apa yang terjadi di perang Uhud? Pelanggaran apa? Pasukan pemanah, ya kan? Di pesan Rasulullah sebagai komandan, pasukan pemanah tidak boleh turun dari bukit ini. Meskipun kita menang, jangan turun, tunggu perintah. Apalagi kalah, jangan turun. Begitu perang terjadi, kaum musyrikin kocar-kacir. Wah, kalah ini. Mereka kocar-kacir, meninggalkan ghanimahnya. Pasukan pemanah lupa dengan perintah komandan, perintah Rasulullah. Mereka turun dari bukit semuanya. Hei, benang, turun semua dari bukit. Khalid bin Walid yang masih kafir waktu itu ada di balik bukit melihat, mereka turun semua, kesempatan kita menyerang bukit ini dan kita serang dari belakang. Betul, sahabat lagi turun di bukit dan nggak sadar ada musuh dari belakang. Mereka jadi santapan musuh-musuh. Rasulullah bahkan gerahangnya terkena tombak dan terjerembab dalam sebuah lubang. Sampai ada yang mengatakan Muhammad telah mati. Kalah. Kenapa? Ada maksiat, ada pelanggaran di sana, yaitu pasukan pemanah. Cuma sekalian. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Makanya kalau kita berjuang, jangan pernah menghalalkan segala cara. Jadi kita kalau ingin menang, jangan menangnya saja. Cara menjadi menang itu harus diingat. Harus betul-betul tidak bermaksiat. Surah apa tadi? Ali Imran 165. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya Allah menandaskan kepada kita, memang dunia ini fana, pasti hancur. Seluruh orang tidak ada maksiat di dunia ini. Pasti hancur enggak dunia ini? Pasti hancur. Seluruhnya enggak ada yang tidak sholat. Sholat semuanya. Semuanya tahajud. Enggak ada yang dusta, enggak ada yang ambil hak orang lain. Dan pokoknya semuanya soleh orang-orang di dunia. Dunia tetap hancur. Apalagi ada yang berbuat maksiat. Ini penyebab cepatnya hancurnya dunia ini. Buka surah Yunus ya, ayat 13. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu. Sungguh benar-benar kami telah hancurkan umat-umat sebelum kalian ketika mereka berbuat zalim. Jemaah sekalian, jemaah ingin tahu kezaliman apa yang Allah sebut satu saja sebagai contoh. Berarti ini bahaya ini. Jadi banyak jenis kezaliman. Memakan harta anak yatim, harta orang lain, membunuh, memfitnah, seterusnya. Tapi satu yang Allah sebut di sini, waja'athum rusuluhum bil bayinat, telah datang kepada mereka para rasul dengan keterangan yang jelas. Wa ma kanu liyu'minu, mereka tidak menerima dakwah para rasul. Orang yang menolak dakwah Islam ini bahaya jemaah sekalian. Apalagi memfitnah para dai, lebih bahaya jemaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di negeri kita yang kita cintai ini tidak ada orang yang berbuat dosa. Enggak ada orang yang berbuat dosa. Jenis dosa apa yang tidak ada di Indonesia? Kalau kita ingin selamat, kita harus segera istighfar. Rasulullah saja tertimpa akibat kemaksiatan pasukan pemanah, tertimpa akibatnya Rasulullah itu, bayangkan. Jadi jangan heran kalau ada orang soleh yang tertimpa, maaf ya, nampaknya azab karena perilaku orang lain. Ya itu tadi. Kita bisa terkena azab, artinya kecipratan karena ulah orang lain. Dan kita ada di Indonesia. Mari kita cinta Indonesia dengan segera istighfar. Kita amankan bangsa kita cintai rakyat ini dengan istighfar.
agar semuanya aman. Astagfirullah wa natubu ilaih. Akhirnya puncaknya saya sampaikan kepada jemaah sekalian satu ayat yang menunjukkan kenapa Allah meminta kita segera istighfar. Nah, apa keuntungannya? Ya Allah sebutkan dalam surah Hud ayat 3. Ya. Kalau Anda baca ayat ini Masya Allah. Kalau Anda bisa hafalkan ayat ini Masya Allah. Bagaimana bunyinya? Wa nistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Hendaklah kalian istighfar dan bertobat kepada Rabb kalian. Ini amalan kita ya. Segera istighfar. Setelah itu ada amalan Allah, artinya ada sambutan Allah, ada balasan Allah. Langsung, ingat ini, catat ini. Bagi orang yang istighfar dan taubat, langsung diberi balasan, bukan sebentar lagi, bukan kapan-kapan, bukan, langsung Allah balas. Kenapa? Setelah amalan istighfar dan taubat, tidak ada huruf penyela di sana, tidak ada. Artinya tidak ada jeda waktunya. Kalau ada jeda waktu biasanya pakai fa. Maka setelah itu artinya butuh waktu, itu fa. Itu lebih cepat. Tapi kalau lebih lama lagi, summa kemudian itu bisa lebih lama. Tapi Allah langsung mengatakan, jadi setelah summa tubu ilai yumatti'kum, langsung. Begitu kita istighfar para ayah, para ibu, para suami, para istri, maka yumatti'kum mata'an hasana. Kalau dia keluarga, Allah akan membuat hidup keluargamu senang. Itu langsung. Jadi selama kita istighfar, selama itu Allah terus memberikan kesenangan hidup dalam diri kita. Kesenangan itu pertama kali terasa di hati. Karena hati yang ada dosanya itu terasa berdebar. Begitu dicabut dosanya, langsung jemaah sekalian. Ingat ini jemaah sekalian. Selama kita istighfar ila ajali musamma, selama istighfar dan taubat, selama itu Allah kasih kita yumatti'kum mata'an hasanah. Coba, kesenangan yang hasan, yang bagus. Bukan kesenangan fata morgana. Nampaknya dia mulia padahal terhina. Nampaknya bahagia padahal sengsara. Kalau bahagia beneran, kalau mulia beneran. Ini yumatti'kum mata'an hasanah. Jadi kalau kita ingin bahagia, ingin tentram, ingin update status lebih baik maksudnya, ya. Ingin apa lagi? Ingin lebih istighfar. Subhanallah. Segera istighfar untuk update status. Ada yang belum nikah di sini? Ada yang belum nikah? Bisa istighfar biar cepat terupdate statusnya. Ya, apalagi di bulan Ramadan. Syahrul maghfirah. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Subhanallah. Update ekonomi istighfar, update kebahagiaan istighfar, dan seterusnya istighfar. Saya tutup dengan sebuah cerita. Nah, ini penutupnya ya. Pengalaman salah seorang imam madhab yang hebat, Imam Ahmad bin Hambal. Suatu hari dia hatinya kok tiba-tiba pingin mengunjungi sebuah desa untuk berdakwah di sana. Kertek kata orang Jawa. Kenapa? Saya ingin ke sana segera, nggak mau ditunda. Berangkat dia jemaah sekalian, perjalanan jauh. Sampai di sana pas waktunya sholat, ada masjid di sana. Dia sholat di sana. Selesai sholat, orang pada bubar. Beliau tidak bubar, kenapa? Ngantuk. Takmirnya disiplin. Maaf Pak, bagi yang mau tidur jangan di dalam masjid. Dilarang tidur dalam masjid. Itu ya. Nah, salah seorang jamaah yang belum meninggalkan tempat itu melihat Imam Ahmad bin Hambal ngantuk. Pak, maaf Pak, Bapak bukan orang sini ya? Musafir ya? Capek ya? Iya, ayo ikut saya. Saya punya kamar kosong Pak. Maka kudanya dituntun, ditambatkan sama yang punya rumah, kemudian disiapkan rumahnya.
kamarnya sambil istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad, Anda istighfar banyak ada maunya ya? Loh, kok tahu? Nah, gitu dia. Iya, kata dia, saya ada maunya sama Allah. Alhamdulillah Pak, saya selama ini kalau berdoa, saya iringi dengan istighfar yang banyak. Alhamdulillah, saya sudah mencatat doa saya 100 macam Pak. Dan sudah terkabul 99 Pak. Tinggal 1 ini, saya istighfar terus. Nah ini pengalaman dia. Menurut pengalaman Imam Ahmad. Apa yang terakhir yang kamu minta sama Allah? Terus istighfar banyak. Saya rindu bertemu dengan salah seorang imam yang hebat. Imam Ahmad bin Hambal. Saya ingin ketemu dengannya. Siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad kemudian, ya Allah, gara-gara orang ini Engkau ingin kabulkan doanya, saya harus segera ke tempat ini ya Allah. Yang tahu ilmu ya. Selamat, sudah terkabul doa Anda. Ya belum Pak, saya belum ketemu dengan beliau, makanya saya istighfar terus. Maaf saya orangnya. Imam Ahmad datang ke rumahnya, ditarik dengan doa dan istighfar. Subhanallah. Oke. Ayo kita perbaiki diri kita semua dalam seluruh aspek. Caranya gimana tadi? Segera istighfar. Luar biasa. Ini kok pada diam semua nih? Yakin atau percaya? Yang betul. Yakin atau bingung? Bagus. Alhamdulillah yakin ternyata. Saya kira bingung ya. Baik. Semuanya wajahnya berseri-seri banyak. Namun update ekonomi, update kebahagiaan, update status ya. Alhamdulillah. Silakan. Mari kita semua merasakan keajaiban hidup setelah ini. Hidup yang paling istimewa, paling indah bersama